Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul rekrutmen dan seleksi karyawan. Yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Supira Sariolanda dan rekan saya Radia Palestina Padela, Roga dan Putra, SJ Anggun Wulandari, dan Feni Victoria. Pertama, pentingnya rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen merupakan salah satu bentuk perencanaan manajemen sumber daya manusia setelah satu perusahaan mempunyai gambaran hasil analisa pekerjaan dan perancangan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan. Maka, tugas manajer selanjutnya untuk mencari tenaga kerja yang cocok mengisi jabatan yang sesuai pekerjaan yang sudah dirancang tersebut untuk perusahaan tersebut. Selanjutnya, rekrutmen. Suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan tambahan karyawan melalui berbagai tahapan. Tahapan tersebut adalah identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan kerja, menentukan kebutuhan tenaga kerja, proses seleksi, penetapan dan organisasi tenaga kerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya itu prinsip-prinsip rekrutmen. Yang pertama itu mutu karyawan yang direkrut itu harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam perusahaan. Yang kedua itu jumlah karyawan yang dibutuhkan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Tiga, biaya yang diperlukan harus diminimalisir. Yang keempat itu perencanaan dan keputusan strategis tentang rekrutmen. Yang kelima itu flexibility. Yang keenam mempertimbangkan hukum. Dalam proses rekrutmen, sumber daya manusia mulai menerima surat lamaran dari banyak pelamar. Mereka mempunyai kualifikasi masing-masing dan mereka juga menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, alternatif tindakan selain rekrutmen. Yang pertama itu alih daya, menggunakan jasa eksternal dari luar perusahaan untuk menjalankan pekerjaan sebelum dikerjakan secara internal. Yang kedua, karyawan tidak tetap, karyawan paruh waktu, karyawan sementara atau kontrak independen. Yang ketiga, organisasi pemberi kerja profesional. Perusahaan yang menyewakan karyawan kepada perusahaan lainnya. Yang keempat, kerja lembur, alternatif untuk mengatasi fluktuasi jangka pendek dalam beban kerja. Selanjutnya itu akan disampaikan oleh Radia. Akan melanjutkan yaitu sumber dan metode rekrutmen internal. Sumber internal ada 3, promosi. Dari posisi A dipromosikan ke posisi B, promosi lebih tinggi. Yang kedua, transfer, perpindahan dari pekerjaan A ke B. Yang ketiga, penarikan kembali, menarik kembali karyawan internal ketika posisi belum tetap. Metode internal, pengumuman lowongan jabatan. Yang kedua, persediaan bakat. Yang selanjutnya, proses rekrutmen. Ada langkah-langkah yang harus diikuti. Ada 2 jenis lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Dalam proses rekrutmen ada 3, perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, alternatif rekrutmen. Yang ketiga, rekrutmen. Selanjutnya, tujuan rekrutmen internal, eksternal. Mengisi jabatan-jabatan tingkat pemula seperti admin, pelayanan, promosi, dan marketing produk. Yang kedua, mendapatkan keterampilan yang belum dimiliki oleh para karyawan yang ada saat ini. Mendapatkan keterampilan baru dari calon pekerja yang memiliki skill dan komunikasi baik. Yang ketiga, memperoleh para karyawan dengan latar belakang yang berbeda dengan memberikan keberagaman ide. Yang selanjutnya, metode rekrutmen eksternal. Yang pertama, pelamar yang datang dan surat lamaran yang masuk. Yang kedua, rekomendasi karyawan. Yang ketiga, iklan. Yang keempat, agen tenaga kerja, perusahaan jasa rekrutmen, lembaga pendidikan. Yang keenam, asosiasi profesional organisasi ketenaga kerjaan. 8, open house job fair. 8, internet. Yang ke-9, manajer dan akuisisi. Yang ke-10, rekrutmen internasional. Baiklah, ini yang dapat saya sampaikan.
akan dilanjutkan oleh Anggun. Metode rekrutmen online. 1. Perekrut internet atau internet recruiter adalah orang yang pekerjaan utamanya menjalankan proses rekrutmen melalui internet, disebut juga sebagai perekrutmen. 2. Usaha kerja virtual atau virtual job fair adalah metode perekrutan online yang dilakukan oleh satu pemberi kerja untuk menarik sejumlah pelamar. 3. Situs web karir perusahaan atau corporate career website adalah situs kerja yang dapat diakses dari homepage perusahaan yang menampilkan daftar posisi-posisi yang tersedia di perusahaan dan memfasilitasi para pelamar untuk melamar kerja pada jabatan-jabatan tertentu. 4. Weblogs atau disingkat dengan blogs. 5. Situs web ketenagakerjaan umum. Outsourcing atau alidaya. Outsourcing adalah dikenal dengan sebagai penyediaan jasa tenaga kerja seperti yang diatur pada pasal 64, 65, dan 66. Karyawan outsourcing bekerja melalui sistem kontrak yang dibagi menjadi dua menurut undang-undang, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu atau disingkat dengan PKWT dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau disingkat dengan PKWTT. Intinya karyawan outsourcing hanya bisa direkrut menuntut pekerjaan yang bisa dilakukan oleh karyawan outsourcing meliputi penjaga kebersihan, keamanan, penyediaan makanan atau catering, petugas call center, hingga petugas manajemen fasilitas atau facility management. Dan pembahasan selanjutnya akan dibahas. Alur atau proses ketika HR membuka lowongan kerja. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan suatu posisi. Yang kedua, merencanakan proses rekrutmen. Yang ketiga, mempublikasikan lowongan pekerjaan. Yang keempat, meninjau lamaran yang telah masuk. Yang kelima, menyeleksi CV. Yang keenam, HRD interview. Yang ketujuh, user interview. Yang kedelapan, psikotes. Psikotes ada dua, yaitu psikotes seleksi dan psikotes profiling. Yang kesembilan, penawaran gaji. Yang ke-10, MCU. Yang ke-11, menandatangani kontrak kerja. 5. Karakter karyawan yang harus Anda rekrut. Yang pertama, cepat beradaptasi, supel, humble, mudah mengenali orang lain. Yang kedua, memiliki passion, antusias dalam berkomunikasi dengan orang lain untuk menjalin relasi dan kerja yang sama. Yang ketiga, karakter positif, memiliki sopan santun, meminta izin saat di kantor, mau meminta maaf jika salah. Yang keempat, result oriented, karyawan yang memiliki tujuan, nanyain apa targetnya ke perusahaan. Yang kelima, berkomitmen, walaupun saat tak memiliki mood yang baik untuk bekerja, namun tetap menjalankan pekerjaan dengan baik untuk atasan atau perusahaan. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan tentang rekrutmen dan seleksi karyawan dari kelompok kami, kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.